الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Allah yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Hadirin Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rezeki kita makin lancar Bapak sekalian. Alhamdulillah, tentunya di permulaan kajian kita pada malam hari ini, dan tidak bosan-bosan rasanya kita diingatkan terus untuk senantiasa bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Ini surah paling pendek, 3 ayat, sama sebenarnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sama-sama 3 ayat, tetapi dari redaksi ayatnya yang paling pendek tentunya adalah inna a'tainakal kautsar. Apa hubungannya dengan rasa syukur kita? Menurut para ulama mufassirin, maka ayat tadi, surah ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang intinya kepada Nabi Muhammad, inna a'tainaka, ka itu satu orang. Sesungguhnya kami telah memberikanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Al-kautsar ini kemudian dimanai macam-macam oleh para mufassir. Ada yang menyampaikan bahwa al-kautsar itu adalah maksudnya nikmat yang sangat banyak. Ada juga yang menyebutkan al-kautsar itu adalah nama sungai di surga. Maka kita menyebutnya apa? Sungai al-kautsar, telaga al-kautsar, sungai al-kautsar. Cuman kemudian redaksi berikutnya adalah apa bunyinya? Fashalli li rabbika wanhar. Karena engkau telah diberikan nikmat yang banyak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dirikan salat. Kerjakan salat, dirikan salat. Satu lagi, wanhar. Apa arti wanhar, Pak? Berkurban. Sembelihlah hewan kurban sebentar lagi. Sudah berapa sapi di sini, Ustaz? Baru 3, masyaallah. Semoga 15. Masalahnya panitia siapa tadi? Malam-malamnya hari Jumat pula itu nanti. Gak tahu kita nanti. Biasanya sih ada sidang isbat biasanya di awal Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa, Pak? Zulqa'dah kita. Ada yang tadi lihat kalender? Saya juga lupa lagi deh. 27 Masya Allah. 27, 28, 29. Katakanlah 3 hari lagi baru kita masuk bulan Zulhijjah. Baik Bapak sekalian, wanhar dan seterusnya. Malam hari ini itu sebagai muqaddimah saja. Malam hari ini materi kita atau materi kajian kita adalah mengenai fikih muamalah. Ada yang pernah mengkaji fikih muamalah Pak sebelumnya? Di sini ada kajian fikih ibadah. Ada. Jadi fikih ibadah, fikih muamalah itu adalah
Fikih itu ibarat rumah. Kamarnya ada namanya ibadah, ruangannya ada namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Nanti lebih jauh insyaallah kita akan bicarakan. Di awal kajian kita ini ingin rasanya kita semuanya diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini sebagai penambah semangat Pak, biar menyala abangku itu. Kalau komentar-komentar orang kan menyala. Barang siapa yang menempuh jalan, dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Jadi tujuannya, niat awalnya apa Pak? Menuntut ilmu. Bapak tadi dari rumah, saya kira sudah tahu kita bawanya dalam jadwal pada maghrib ini ada kajian. Sudah dipasang niat tuh Pak. Sudah dipasang niat dari rumah. Maka dari rumah itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka karena berjalannya kita menuntut ilmu itulah, maka Allah memberikan kemudahan jalan menuju surga. Apa maknanya Pak? Kata para ulama, salaka tariqan di sini adalah bisa bermakna dua. Yang pertama maknanya maknawi. Apa lawan maknawi Pak? Hakiki. Jadi hakiki itu hakiki. Pertama makna hakiki. Maknanya adalah betul-betul kita belajar, ya dari rumah ya belajar. Seperti anak-anak kita sekarang ini dari rumah masuk SD, nanti kemudian SMP, bahkan ada yang pesantren, bahkan ada yang kuliah ke luar negeri pula, kuliahnya jauh-jauh. Maka itu dalam rangka menuntut ilmu. Apa dari rumah kita ini rumah, langkah kita itu menuntut ilmu. Itu makna yang hakiki. Ada penjelasan lain daripada para ulama, makna maknawi. Apa itu? Yakni kita belajar dalam arti kita nggak jalan-jalan Pak, kita nggak keluar rumah. Bisa nggak Pak sekarang? Bisa. Apa maksudnya Pak? Rumah kita ada buku, entah buku apa yang menambah khazanah keislaman kita baca. Ada tafsir misalkan, atau kitab hadis kita baca. Oh ini ada penjelasan ulama. Atau zaman sekarang ini masya Allah modern, kita bisa setel YouTube. Atau macam-macam lah sekarang, Instagram lah, atau Facebook lah, atau macam-macam ya. Semakin kesini semakin banyak platform media yang bisa kita manfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan kita. Kata para ulama, tadi saya baca penjelasan hadis ini juga masuk kategori menuntut ilmu. Jadi ada makna hakiki, ada makna maknawi. Saya baca SMS misalnya. Baca sekarang jarang SMS Pak ya. WA grup jamaah Masjid Darul Muttaqin. Atau Pak Rujito share artikel, Masya Allah. Artikel si Ustaz siapa lah tulis gitu. Isinya misalkan tentang tafsir, tentang sabar, tentang makna sholat, macam-macam. Itu kita baca. Ketika kita baca dari awal sampai akhir, itu juga masuk kategori hadis sedang menuntut. Maka kalau ada nanti yang ngirim-ngirim artikel di grup, kita usahakan baca. Jangan dilewati begitu saja. Kita tidak mau melewati keutamaan menuntut ilmu. Kenapa kemudian Allah memudahkan menuntut ilmu? Tentunya kenapa Allah Azza wa Jalla memudahkan masuk surga? Tentunya karena menuntut ilmu lah kita tahu mana halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kita kalau nggak ngaji, kalau kita nggak belajar ya nggak tahu kita keutamaan tahajud misalnya. Makanya bapak sekalian, masya Allah, menjadi ahli tahajud, ahli sedekah, ahli infak, ahli qiraah. Orang yang senantiasa berburu kebaikan.
Hadirin yang Allah muliakan, Bapak sekalian, fikih muamalah. Ada yang tahu Pak apa fikih muamalah Pak? Saya ulang kali tanya di apa tadi? Tadi itu di awal adalah motivasi saja, man salaka tariqan. Kita sekarang masuk tentang fikih muamalah. Saya nggak tahu apa tadi fikih ini ya. Dikaji nggak Pak? Apa itu arti fikih? Waktu itu udah berjalan sekitar mungkin lupa Pak. Ini mengingatkan ya Pak. Ya. Jadi fikih muamalah itu ada dua, tentunya terdiri dari dua kata. Ada yang ada fikih, ada muamalah. Fikih ini yang sering kita pelajari dan sering dengar kajian. Apa itu fikih? Para ulama mengatakan fikih fil lughah yakni al-ilmu bisyai'i, pengetahuan kita tentang sesuatu itu secara bahasa. Al-ilmu wal fahmu daqiq, kita paham, pemahaman yang mendalam, itu artinya fikih Pak, secara bahasa. Maka nanti kalau kita buka Al-Qur'an, di situ ada ayat yang berbunyi qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ini umatnya Nabi Syu'aib. Ketika Nabi Syu'aib berdakwah kepada mereka, umatnya bilang apa? Ma nafqah. Ini fikih. Faqiha yafqahu. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami enggak paham betul dengan apa yang kau sampaikan ini. Dakwahmu ini jelimet, ribet. Kata siapa? Umat Nabi Syu'aib. Nafqahnya yang kita ambil. Artinya itu adalah paham, tahu. Atau dalam ayat yang lain, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini kecuali dia yusabbih. Apa itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita tidak paham. Di sini nih tafaqahu arti fikih. Baik. Ini secara bahasa ya Pak, fikih. Secara istilah kemudian dimaknai oleh para ulama kita wa fil istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Kalau bicara hukum ada berapa Pak? Bicara hukum syariat Pak. Kalau kita bicara fikih ya jauhnya dari yang 5 Pak ya. Apa itu? Halal, haram, sunnah, mubah dan makruh. Halal itu 5. Ya kalau enggak halal dia haram. Kalau enggak halal haram dia misalkan sunnah. Kalau enggak sunnah dia makruh. Kalau enggak makruh dia boleh. Bid'ah hukum enggak Pak? Pak? Enggak ada. Ulama kan dari mana? Oh bid'ah ini. Entar dulu, bid'ah yang mana nih? Bid'ah haram atau bid'ah yang makruh atau bid'ah yang bagaimana? Ini kalau ngomong bid'ah panjang lebar Pak Ustaz kita. Yang pasti dia bukan bagian dari hukum yang 5. Hukum yang 5 sepakat para ulama ya tadi kita sebutkan bersama-sama. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Hukum-hukum syar'i pada tataran praktek. Ini kalau kita bicara fikih ya seperti itulah hukum-hukum yang kita bahas. Salat hukumnya pasti wajib dan seterusnya. Zakat, haji dan seterusnya. Al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah. Dari mana disimpulkan oleh para ulama? Dari mana diambil oleh para ulama halal, haram, sunnah, makruh tadi? Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibarat kata ulama usul fiqh yang rangkai. Nah kemudian produknya namanya fikih. Produknya adalah fikih. Wazadahu Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun
menambahkan penjelasan, beliau mengatakan bahwa ma'rifatu ahkamillahi fi af'alil mukallafin atau mukallifin. Yakni kita mengetahui hukum-hukum Allah pada perbuatan-perbuatan manusia. Bil wujub ada kalanya wajib tadi, wal hadar haram, nadab sunnah, karaha makruh, ibahah boleh dan seterusnya. Wahia mutalaqatun minal kitab wa sunnah, diambil dia dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa idza istukhrijat tilka al-ahkam minal adillah qila laha fiqhun. Ketika ada hukum yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi, oh ini halal, ini haram, ini sunnah, qila laha fiqhun, itulah yang kita kenal dengan istilah fikih. Ini pertama Pak, fikih. Tadi secara bahasa paham, ya, paham, mengetahui, apalagi ada yang nyebutkan fitnah. Fitnah itu bukan fitnah ya Pak, bukan pakai tak, fitnah. Kalau to, apa ada yang tak to Pak? Kalau to ada qalqalahnya, fitnah. Kalau tak tidak ada qalqalahnya, pakai hamas, fitnah. Yang rajin mengikuti tahsin malam udah bubar. Salah pertanyaan. Dia tahu itu bedanya qalqalah dengan hamas, khawa dan seterusnya. Baik, ini makna fikih. Kita sekarang ke makna al-muamalah. Fikih muamalah. Ta'rif al-muamalat fil lughati secara bahasa. Jadi Bapak sekalian, malam hari ini kita muqaddimah aja Pak. Mungkin belum masuk pembahasan intinya, karena kita mesti paham dulu sebelum kita masuk ke fikih muamalah nanti. Kita perlu kata pengantar dulu. Inilah kata pengantar kita pada malam hari ini. Fil lughah yani muamalah secara bahasa jama' min muamalah. Jadi bentuknya sebenarnya muamalat. Lamnya itu panjang Pak. Kalau ada tulisan lamnya panjang. Nah, lam panjang di situ adalah bentuk jamak dari kata muamalah. Kalau muamalah satu saja, maka muamalat banyak muamalat. Secara bahasa kalau kita Indonesiakan, biasanya kita sering menyebutnya dengan interaksi Pak. Kalau muamalah satu interaksi, muamalat banyak berinteraksi. Ma'khudatun dia diambil dari kata amaltur rajula muamalah. Aku berinteraksi dengan seseorang. Idza ta'amaltu ma'ahu wa khalaqtuhu wa sahabtuhu wa 'ashartu, ketika ya kita bergaul dengan orang itu namanya muamalah. Ketika berteman, muamalah. Ketika bertransaksi namanya muamalah. Ini secara bahasa Pak. Kemudian secara istilah ini yang kemudian kita masuk ke makna muamalah secara istilah. Wa fil istilah tutlaqu ala iddati ma'ani. Fikih muamalah itu ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama kita, ada beberapa definisi ya Pak sekalian. Nanti kita lihat nih, ada definisi yang luas, ada yang sedang, ada yang sempit. Sekali lagi ada yang luas banget maknanya, ada yang sedang tengah-tengah, ada yang sempit. Dan ketika kita bicara fikih muamalah, biasanya yang dikaji saat ini yang paling sempit. Nanti kita lihat. Yang pertama yang paling luas sudah apa? Makna muamalah secara luas kan menurut para ulama kita, al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat, al-munazzamah li ta'amulin nas, yang dibuat disusun dalam rangka kita bermuamalah sesama manusia. Tadi muamalah interaksi yang disusun dalam rangka kita berinteraksi sesama manusia. Ma'a ba'dihim ba'dha, satu sama lain, fid dunya, dalam urusan dunia. Urusan dunia. Sawa'un kanat tilkal ahkam tata'allaq bil amwal, sama saja entah
interaksi itu terkait dengan amwal. Apa amal Pak? Harta. Saya pinjam duit dengan Pak Rujito. Ini interaksi muamalah ini. Ya. Walaupun urusan dunia. Ya. Saya bisnis itu urusan dunia, muamalah. Baik. Tadi dengan harta, bin nisa, atau ada kaitannya dengan perempuan, wanita. Misalkan apa? Min zawajin, bentuknya misalkan seperti pernikahan, itu muamalah Pak, secara umum. Kita bermuamalah dengan wanita. Ya, tadi dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi karena kita ada akad, ya, jadilah kita bermuamalah dengan wanita yang halal. Wa talaqin, termasuk juga adalah muamalah bentuknya talak. Au bil mukhasamat, pertikaian. Ini Pak, bentuk muamalah mukhasamat. Au al aqdiyah, qada. Qada itu yang selesai pada urusan qadi, hakim, yang naik sidang. Ya. Apa ya contohnya Pak? Perkara yang naik sidang sekarang. Ijazah mungkin. Ijazah Jokowi. Yang lain jangan seperti itu. Misalkan ya ada tanah, ya, berselisih tentang kepemilikan tanah, naik sidang dan seterusnya, itu muamalah. Wat tirkat, apa tirkat? Warisan. Ini semua luas kan Pak makna ini. Maka tadi ini makna yang luas Pak. Semua interaksi manusia yang berkaitan dengan dunia, ya, kaitannya dengan dunia. Semua mau interaksi dengan perempuan yang akhirnya menjadi pernikahan, talak dan seterusnya, atau interaksi dalam konteks harta, pinjam, ya, kemudian riswah, suap. Itu gadai, semua maksud itu interaksi, ya. Atau tadi itu al-mukhasamat, pertikaian, perselisihan, al-aqdiyah, qada, ya, yang selesai di tataran persidangan, wa tirkat, warisan dan seterusnya. Wa hadzal itlaq yastanidu ila tafsil mithana'i lil fiqhi ila ibadat wa al-muamalah. Dan pembagian pertama ini Bapak sekalian berangkat dari pembagian fikih oleh para ulama kita menjadi dua. Apa itu? Fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah Bapak kaji pada malam-malam yang lain. Maka fikih ibadah pada malam yang lain, fikih muamalah kita ambil malam yang lain. Jadi ada ulama yang membagi fikih itu ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang ribet yang mana Pak? Ibadah atau muamalah? Dua-duanya. Kalau kita mainnya teori, apalagi dihafal dulu di pesantren, ada syaratnya, ada seterusnya. Banyak, anaknya banyak, cabangnya banyak. Baik, ada seorang ulama namanya Ibnu Abidin, ada kitab beliau mengatakan bahwa al-muamalat khamsah. Beliau bilang tadi kan ada sebagian ulama membagi fikih itu ada dua, ibadah dan muamalah. Kata Ibnu Abidin dalam kitab beliau, al-muamalah khamsah, sudah tadi baca judulnya ad-din dan seterusnya dari seluruh. Al-muamalah khamsah. Beliau bilang muamalat itu ada 5. Tadi fikih, ibadah, muamalah. Kata beliau sekarang muamalah itu ada 5. Al-muawadhah al-maliyah, yaitu interaksi kita dalam harta, pinjam meminjam, qarad, rohan, gadai, ya. Apalagi namanya ijarah. Apa ijarah itu? Sewa, menyewa. Nanti kita ke bank, ada namanya mudharabah, ada namanya musyarakah. Itu semua Pak, ya, bagian yang pertama muamalah, interaksi keuangan. Wal munakahat, pernikahan. Mukhasamat, pertikaian. Wal amanah, ya, kita diberi pinjaman dan seterusnya, ya, kita diberikan amanah, dipinjami apa dan seterusnya. Wa tirkat, yakni warisan tadi, ya. Dan
Kalau kita lihat semua kelima-lima ini ada yang sudah dibahas dalam fikih tersendiri. Misalnya apa? Ya, fikih warisan. Fikih warisan, fikhul mawaris. Ya, kita nyebutnya fikhul mawaris. Kita kalau kuliah atau ada anak kita yang kuliah di keagamaan, misalkan syariah dan seterusnya, nanti mereka biasanya ada mata kuliah fikhul mawaris, fikhul ibadah, fikhul muamalah, fikhul mawaris. Ini juga luar biasa nih Pak. Nih. Kalau ada seorang yang meninggalkan anak, meninggalkan dua anak, ayah, ibu, berapa bagian semuanya itu dia hitung pada fikih mawaris. Walihada kemudian ada tambahan yang lain, kata Muhammad Rawas Khul'ah, beliau mengatakan apa itu fikih muamalah? Al-umur asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil umur ad-dunyawiyah. Ini kesimpulan pada pemaknaan yang pertama. Apa itu? Fikih muamalah itu adalah semua hal perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Ini Pak, maknanya sangat luas. Perkara dunia tadi yang disebutkan. Ini fikih muamalah yang pertama, makna pertama. Kemudian makna kedua lebih tadi luas banget, lebih sempit sedikit. Ulama mengatakan pembagian yang kedua yakni al-ahkam asy-syar'iyyah al-munazzamah li ta'amulin nas ma'a ba'dihim ba'dha fi majalil mal wal 'alaqat al-usariyah. Kemudian yang kedua adalah kata para ulama kita, kutub dari al-fuqaha ya, menafsirkan bahwa fikih muamalah itu adalah semua hukum-hukum yang diatur sedemikian rupa, hukum syariat yang terkait dengan hubungan manusia antar sesama dalam konteks harta dan keluarga saja. Ya. Tadi kan yang pertama luas sekali, kemudian yang kedua tengah-tengah, konteks harta dan keluarga ini masuk fikih muamalah. Dan yang ketiga yang biasanya dibahas pada fikih muamalah apa itu? Al-ahkam asy-syar'iyyah al-munazzamah li ta'amulin nas ma'a ba'dihim ba'dha fi majalil mal. Yani hukum-hukum syariat yang dirangkai dalam rangka mengatur interaksi manusia dalam konteks harta. Inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Kalau kita lihat kitab-kitab sekarang yang modern itu ya, yang zaman-zaman sekarang itu biasanya para fuqaha menambah istilah al-muamalah al-maliyah al-mu'asirah biasanya, yakni interaksi harta kontemporer. Ada apa yang dibahas biasanya Pak? Semua saham, apalagi itu yang sekarang Pak? Obligasi kayak gitu. Jadi kontemporer dibahasnya. Cuma saya tidak dikasih pesan sama Pak Rujito, kita punya yang mana? Apakah al-muamalah al-maliyah al-mu'asirah yang kontemporer atau al-muamalah al-maliyah pada bab fikih yang dibagi oleh para ulama tadi? Kalau al-muamalah pada bab fikih biasanya isinya apa Pak? Dagang, al-bai' itu apa? Perdagangan. Ada kita bahas akad, apa arti akad, apa itu riba, apa itu rahan gadai, apa itu ijarah, sewa menyewa, ja'ala dan seterusnya. Tapi saya kira yang modern agak ini Pak ya, agak inilah. Jadi biasanya yang dikaji-kaji itu adalah yang ini, yang dalam bab fikih pada bagian-bagian fikih seperti jual beli yang tadi itu, jual beli, kemudian rohan dan seterusnya, ataupun obligasi dan lain-lain. Mungkin di kajian yang lain yang dibahas. Insya Allah ke depan kita akan bahas ini Pak, yaitu apa al-bai' dan seterusnya yang lain-lain. ويستند هذا الإطلاق على تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملة مالية. Sudah disampaikan
Hal ini berangkat dari pembagian fikih, ada yang membagi fikih ibadah, ada yang membagi fikih muamalah, ada yang membagi ahwal syasyiyah. Kalau kita kuliah sekarang ada jurusan kodi dan ahwal syasyiyah, Pak. Kemarin ada lulusan di Al-Wafa ambil S2 di mana? Saya tanya di mana? Di UIN di Jakarta. Jurusannya apa? Ahwal syakhsiyah. Ini ternyata. Ahwal ada S2-nya juga, ahwal syakhsiyah. Ya. Dan dipersingkat lagi, disimpulkan oleh seorang ulama namanya Al-Fikri bi annaha ilmun yunazzamu. Ini yang kita bahas ya Pak ya. Ini makna ataupun ini objek kajian fikih muamalah kita. Apa itu? Ilmun yunazzamu tabadul al-amwal wal manafi' bainan nas biwasitatil 'uqudi wal iltizamat. Yakni ilmu-ilmu yang membahas tentang peredaran uang, peredaran harta, peredaran uang, peredaran duit, wal manafi'. Apa itu? Manfaat, hal-hal yang baik bainan nas, di antara manusia, biwasitatil uqud wal iltizamat, karena perantara akad. Akad ini Masya Allah penting Pak. Makanya kalau ada yang bilang nggak ada bedanya bank konvensional sama bank sama aja, sama-sama kayak mahal itu. Maka memang ada syariat kan? Ada beda banget. Bedanya apa? Di akad saja bedanya. Contohnya misalkan nggak ada beda. Bedanya yang pacaran sama nikah apa? Akad aja, nikah ada akadnya. Hampir aktivitasnya sama. Pegangan tangan juga, motoran juga, boncengan kemana-mana. Apalagi yang lebih jauh, nauzubillah, zina barangkali, hubungan sama istri juga, nauzubillah. Ya, itu yang ngeri ya Pak ya. Sama, interaksinya sama, tetapi bedanya yang satu dosa, yang satunya paha. Bedanya apa? Di akad. Saya terima nikah dan seterusnya dengan mas kawin tersebut tunai. Cuma itu aja bedanya. Akad. Jadi beda sekali ya, karena perbedaannya ada di akad tadi. Yang satu muaranya surga, yang satu lagi endingnya neraka. Hanya beda di akad saja, ucapan saja atau akad saja. Bukankah syahadat juga cuma ucapan? Tapi kan ucapan itu yang menyelamatkan kita dari neraka, insyaallah. Baik, ini arti ataupun definisi dari fikih muamalah. Sekarang pengantar ya sekalian ya. Tadi fikih, kemudian kita rakit dan muamalah, jadikan satu. Apa itu fikih muamalah? Kita simpulkan sekali lagi. Gambarnya kalau ada skema, paling atas itu fikih ya. Kemudian fikih itu ada panahnya. Yang satu namanya fikih ibadah, makanya dibahas dalam malam yang lain. Fikih ibadah, kitabnya juga banyak itu dalam, dan beraneka macam penulis. Kalau lebih detail lagi, ada yang fikih ibadah mazhab, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada macam-macam ya. Ada yang bermacam-macam. Tapi kalau di sini Syafi'i, karena kita dari sononya sudah Syafi'i ya. Kemudian ada ruang yang kedua, yakni fikih muamalah yang kita akan bahas insyaallah. Kemudian yang lain-lain ada yang pernikahan, warisan dan seterusnya, itu menjadi pembahasan yang mungkin bisa didapatkan di waktu dan kesempatan yang lain. Baik Bapak sekalian, yang Allah muliakan. Sekarang ada juga ulama kita yang membagi muamalah itu menjadi dua. Yang membagi fikih muamalah menjadi dua. Muamalah itu sudah masuk konteks muamalah Bapak sekalian. Apa itu? Yang pertama ada yang disebut dengan muamalah madiyah. Objeknya, objek bahasannya apa? Biasanya ya halal, haram, syubhat. Ini ada manfaatnya, ini maslahat, ini madiyah.
ketika kita berinteraksi, interaksi itu nanti hasilnya apa nih? Apakah hasilnya halal? Apakah hasilnya haram? Nah, ini yang dibahas dengan madiyah. Ada juga yang kedua, yakni adabiyah, Pak. Apa itu adabiyah? Yang dikaji adalah karakter kitanya. Apakah ketika bertransaksi itu kita jujur atau bohong, atau menipu, atau menyuap, atau kita terpaksa, atau ridho? Nah, itu lebih kepada nilai yang ada pada diri kita. Itu ada ulama yang membagi demikian ya Pak ya. Ada yang kajiannya tentang objek transaksi itu sendiri, hasilnya apa nanti. Oh, ini setelah dikaji, ini ada halal, ini ada haram, ada haram. Jadilah dia transaksi yang haram. Ada kajian yang lain juga, kacamata yang adabiyah, ya ini ada pada diri kita. Oh ini dia bohong, oh ini dia menipu, oh ini dia menyuap. Nah, ada berbagai macam. Oh ini dia ridho, ini terpaksa. Itu yang dikaji juga pada konteks fikih muamalah. Ada ulama yang membagi demikian. Bapak sekalian yang Allah muliakan, kita sampai kepada pertanyaan, mengapa kemudian fikih muamalah yang penting? Kenapa jadi penting? Tentunya kalau kita pertanyaannya kenapa penting, apa yang disampaikan oleh beberapa sahabat ini. Di sini yang tertulis Umar bin Khattab. Nanti kita paham mengapa fikih muamalah penting. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian nanti yang ketiga Imam Malik juga ada statement beliau yang bisa dijadikan rujukan. Yaqul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yattajiru fi suqina illa man faqiha wa illa akala riba sya'a am aba. Beliau Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa tidak boleh atau tidak ada, hendaklah tidak ada yang berjualan di pasar kami kecuali orang-orang yang paham fikih. Wa illa, kalau terjadi, ya kalau dia nggak paham fikih maksa untuk berjualan, wa illa akala riba sya'a am aba, maka kata beliau pasti terjatuh dalam konteks riba, entah dia sadar ataupun tidak. Apa maknanya Pak? Maknanya ya dengan ilmu fikih muamalah ini, maka ketika bertransaksi seorang pedagang berhati-hati. Ini maknanya. Maka dia menjadi lebih penting. Belum lagi kita bicara riba ya Pak. Riba seperti yang sering kita dengar, dosanya luar biasa. Bahkan yang paling ringan apa Pak? Yang paling ringan apa? Yang paling ringan berhubungan dengan ibu sendiri. Nauzubillah. Itu kita bayangkannya dan menjijikkan. Apalagi kalau benar-benar ada. Bahkan dalam Al-Quran itu apa itu? Barang siapa yang tidak mau meninggalkan riba, maka Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada pelaku riba tersebut. Sya'a amaba, kata Umar bin Khattab, kalau tidak paham fikih muamalah, jangan coba-coba jualan. Mohon maaf kalau ada yang menjual ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada yang kebetulan suka berjualan, mohon maaf, bukan menyindir, tapi makna yang dipesannya di sini adalah kalau mau berjualan agar engkau selamat, untungnya berkah, dibawa sampai ke akhirat, belajarlah fikih. Itu makna yang tersirat di balik perkataan Umar bin Khattab ini. Dikuatkan lagi oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ittajara, siapa yang berniaga, bisnis, berjualan, qabla an yatafaqqah, sebelum dia belajar fikih, irtaqama fir riba, maka dia terjatuh dalam riba. Thumma irtaqama fir riba, jatuh 3 kali. Ali menyampaikan demikian. Saking saking bahasa kita mungkin banyak aneka akad yang harus dipahami jalurnya. Oh ini jalurnya dipahami dan seterusnya. Tapi kalau nggak paham bisa jadi konteksnya riba.
Wa qala Imam Malik rahimahullahu taala la uhibbu an yuqala rajulan illa rajulan ya'rifu al-halal wal haram. Imam Malik mengatakan bahwa aku tidak suka, kata beliau, aku tidak suka ada orang yang bertransaksi hutang, orang berhutang, menghutangi seseorang, sedangkan seseorang itu belum mengerti halal dan haram. Ini tentunya tidak suka di sini, artinya menghindari ya Pak, bukan nanti ada orang yang meminjam kepada kita bilang, nanti bikin nggak? Berat sekali itu deh. Masa meminjam orang nanti bikin atau enggak? Artinya ya menghindari mungkin bedanya. Bukan berarti ya haram, bukan juga. Baik Bapak sekalian, ini diantara urgensi mengapa kita mempelajari fikih muamalah, akan terasa lebih bermanfaat sebenarnya kalau yang belajar ini orang-orang yang terjun langsung ke muamalah ya, ekonomi syariah, entah bentuknya pegawai bank barangkali atau bentuknya orang yang betul-betul berjualan bisnis di pasar-pasar dan seterusnya, main saham dan seterusnya, akan lebih terasa. Tapi kalau kita yang hanya menambah khazanah, itu juga penting sebenarnya. Siapa tahu nanti ada suatu waktu kesempatan untuk menjadi buka saham di bursa efek dan seterusnya. Apalagi mainnya sekarang itu obligasi Bitcoin misalkan mainnya, itu gimana? Itu dibahas dalam fikih muamalah mali. Baik Bapak sekalian, apa yang dibahas dalam fikih muamalah ini? Al-bai', di antara apa yang saya sebutkan, al-bai' jual beli, ar-rohan gadai, kafalah jaminan, jam sostek, hibah pemberian, wakaf ya. Kemudian qard, apa itu qard? Hutang piutang. Ijarah, sewa menyewa. Musyarakah, perkongsian. Mudharabah tadi disebutkan, riba dan seterusnya. Ini yang insyaallah akan kita kaji sekalian, ruang lingkupnya. Baik, di akhir Bapak sekalian, karena masuk waktu Isya, ada pandangan umum agama kita terhadap praktek muamalah. Ini yang perlu juga disampaikan. Yang pertama adalah Bapak sekalian, sebenarnya ketika Islam itu datang, Rasul datang, praktek jual beli sudah ada belum? Gadai sudah. Jadi hampir semua itu ada. Semua sudah dikenal. Jual beli, ya tadi itu mudharabah dan seterusnya, kongsian dan seterusnya sudah ada. Maka Islam, agama kita ini tidak datang menciptakan muamalah yang baru, nggak ada. Hanya saja Islam mempraktekkan muamalah tersebut sempurna, jauh dari maghrib, ya Pak, jauh dari maghrib. Atau maghrib, maisir, judi. Pokoknya apa? Maghrib, goror. Apa tuh goror Pak? Nggak jelas, ketidakjelasan. Misalkan kita punya pohon jambu belum berbuah, baru bentuknya apa? Bunga. Saya beli dong. Saya beli pohon jambu, orang bentuknya masih nggak tahu apakah dia selamat atau nggak tahu. Bahkan kalau jadi pun ada kampret. Ya Pak ya, apa namanya? Kalau lapar ya waktu itu nggak jelas ya. Atau haram, apalagi haram, riba, batil dan seterusnya. Maghrib ini yang dipastikan tidak ada kezaliman, kecurangan, mafsadah, kerugian. Ini yang Islam pastikan. Kalau semua adil, sama-sama bermanfaat, ini selamat dari maghrib tadi. Tidak ada gorornya, tidak ada judinya, tidak ada, pokoknya aman semua. Kedua belah pihak dapatkan manfaat, damai, barulah ini boleh. Ini yang dibawa oleh agama kita. Jadi tidak muncul dengan praktek yang baru, hanya saja praktek yang lama itu diberikan
penilaian. Ya. Maka kalau kita baca di fikih pernikahan, terus ingat jadinya fikih ketika bicara pernikahan itu macam-macam ternyata cara pernikahannya orang jahiliyah. Ada yang mohon maaf, ada yang berhubungan seorang wanita dengan 5 orang laki-laki. Ketika dia hamil, perempuannya milih, oh ini anak, oh ini jadi ini bapak dari anak saya ini. Dia tinggal asal tunjuk aja. Nah, itu yang kemudian ada juga pernikahan yang kita ini itu kemudian dulu di jelas sudah ada, dan itu kemudian yang diaku. Ada yang kemudian poliandri, yang nikah dengan banyak laki-laki, dibatalkan, akhirnya apa yang ada saat ini itulah yang diakui oleh agama kita. Jadi tidak datang dengan hukum muamalah yang baru. Dan kedua kemudian yang paling penting juga adalah hukum asal muamalah adalah boleh, ibahah. Al aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kata para ulama kita. Atau yang penting Pak ketika muamalah itu hukum asal transaksi itu boleh. Boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya. Misalkan ya kita impor atau ekspor, kalau nerima barang dari luar impor dari negara kafir, ya Pak ya, impor dari negara kafir. Kalau yang diimpornya barang makanan yang halal, jus misalkan, setelah diteliti, ini halal semua ini, nggak ada apa itu unsur-unsur yang haram, nggak ada unsur babi dan seterusnya, maka itu menjadi perkara yang boleh Pak ya. Beda dengan ibadah. Kalau al ibadah ada kaidahnya berbunyi al aslu fil ibadati at tahrim illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Kecuali kalau ibadah itu hukum asalnya tidak boleh. Ujuk-ujuk ada yang sholat di sini misalkan maghribnya 4 rakaat, enggak boleh dulu. Enggak kok, jelas enggak boleh. Enggak boleh sembarangan kalau kita bicara ibadah. Tentu ada yang misalkan tadi itu bentuknya baru lah, kita tanya aja, dalilnya mana ini yang yang membolehkan, ya, seperti itu dalam ibadah. Satu lagi Bapak sekalian yang penting juga adalah konteks muamalah itu ada kata yang berbunyi al-ibratu bil maqasid wal musammiyat la bil ma'ani wal alfaz. Kurang lebih artinya adalah yang menjadi patokan Pak dalam interaksi itu adalah maksud dan substansinya, niatnya, bukan redaksinya. Contohnya Pak, ada seorang suami misalkan dia bilang ke istrinya, pokoknya kamu kalau keluar dari rumah ini kamu saya ceraikan. Maaf, pokoknya kalau kamu langkahkan kaki dari rumah ini kamu saya ceraikan. Kira-kira apa sekalian? Maksud dari langkahkan kaki itu apa? Keluar Pak ya. Bukan berarti dia kemudian istrinya mengakali yang dilarang langkahkan kaki dan ngesot keluar rumah Pak. Saya nggak melangkah, saya ngesot atau saya lompat katanya. Kira-kira talaknya jatuh nggak Pak? Jatuh karena maksudnya adalah suaminya bilang maksudnya itu keluar rumah. Satu lagi bertanya Pak ya. Ada namanya bai'ul ainah Bapak sekalian, bai'ul ainah. Ini juga dilarang. Saya butuh duit Pak 15 juta. Tapi saya nggak punya duit. Ya Pak ya. Tapi saya punya motor. Saya bilang ke Pak Rujito, ini motor saya jual 15 juta ke Pak Rujito. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan Pak Rujito balik jual ke saya dengan harga 20 juta cicil. Ya Pak ya? Cicil. Apa itu Pak? Maka itu maknanya adalah sebenarnya ingin menghalalkan riba.
menghalalkan riba. Saya ulang lagi. Bai'ul inah. Ini apa namanya bai'ul inah dalam fikih itu? Saya butuh uang 15 juta, tapi saya nggak ada duit. Kebetulan ada fulan ini rentenir, ya, bahasa lain rentenir Pak? Pamimok. Ya pokoknya itulah suka menambah nambah uang, ya Pak ya, menggandakan hutang. Saya bilang ke orang ini, saya takut terkena riba, maka saya akalin gimana? Saya butuh duit 15 juta, tapi nggak ada. Kebetulan orang ini yang punya duit, tapi dia rentenir. Yang ada sama saya punya motor. Saya bilang ke orang ini, Pak, tolong beli motor saya 15 juta. Oke, deal, ya Pak ya. Kemudian orang ini, rentenir ini bilang balik. Ya, setelah diterima uang sama saya 15 juta atau sama dia juga, kemudian dia bilang kembali, akad kedua dia bikin lagi. Apa itu? Akad yang kedua, dia jual ke saya secara kredit. Berapa? 20 juta. Maka artinya adalah secara tidak langsung saya minjem 15 juta, kembalinya 20 juta. Tetapi secara kredit. Jadi kalau kita lihat, kita pikir itu banyak Al-Quran mengatakan bahwa ini pekerjaan orang Yahudi dulu, dibohongin, diakal-akali akadnya. Biar sepertinya biar beli, tetapi aslinya riba. Baik Bapak sekalian, itu insya Allah yang akan dibahas beberapa hal dalam fikih muamalah. Ya insya Allah pada kesempatan lain kita bisa lebih jauh lagi. Jazakumullah khairan, dan tentunya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.